wa min dzalika as-sholatu bainal maghrib wal isya. Salat antara maghrib dan isya. Emang apa ini? Salat apa? Wa aktsaruha 20 rakaatan wa usatuha 6 rakaatin. Wa aktsaruha utawi aki-aki salat antara maghrib dan isya iku 20 rakaatin 20 rakaat wa usatuha lan tengah-tengahnya iku situ rakaatin 6 rakaat. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kang siapa orang yang salat sapa man bainal isyain dalam antara isya. Bainal isya ini dalam antara dua isya itu maksudnya waktu makan malam. Dua waktu makan malam itu dari maghrib ke isya. Ini kebiasaan makan malamnya Arab di zaman Rasul dulu. Jadi isya itu bukan ada dua sholat isya, tapi waktu isya itu kan waktu. Waktunya orang makan malam. Ada sholat namanya sholat isya. Nah isya itu ya maghrib, sudah masuk malam belum maghrib? Sudah, karena tandanya matahari tenggelam, ghurubus syamsi. Nah itu di antara dua isya. Sholat di antara dua itu. Bana maka bangun sapa Allah, membangunkan sapa Allah lahu maring man baitan ing rumah fil jannati ing dalam surga. Siapa orang yang sholat di antara isya ini, yaitu antara maghrib dan isya 2 rakaat saja. Ya kita tahunya apa sih kalau setelah maghrib? Habis maghrib sholat 2 rakaat, sholat apa? Ba'diyah maghrib. Nah sekarang maksimalnya ada isruna rakaatin 20 rakaat. Ini bukan taraweh karena antara maghrib dan isya. Ya kita biasa ngamalin kan ba'diyah. Nggak boleh ada waktu yang tidak ada nilai ibadah, dalam kurung di sini khususnya sholat. Karena itu mah gratis. Maksudnya nggak perlu modal banyak, nggak perlu gimana-gimana. Pengajian berangkat pakai motor bensin. Belum harus bawa jajannya, apalagi sama anak istri. Ngajinya 10 menit, jajannya 20.000, 50.000, 100.000. Ya nggak apa-apa, tapi bawa anak istri buat ngaji gitu. Nah sekarang ketika diisi dengan sholat, kenapa? Ya ibadah yang paling mudah kan sholat. Bacaannya saya apa? Wudunya saya tahu. Arah kiblat saya tahu. Dan tempatnya di mana aja boleh. Apa harus di masjid saya aja, di kampung saya? Enggak. Dulu iya Nabi Musa. Syariat umat-umat terdahulu harus di tempat di mana dia lahir ibadahnya. Kalau lagi merantau harus pulang dulu. Mau ibadah. Nah sekarang kita bebas. Allah jadikan bumi ini dihamparkan oleh Allah untuk dipakai sholat. Silahkan di mana saja. Wa qala alaihi salatu wasalam, tadi Rasul bersabda keutamaan sholat yang tadi adalah Allah bangunkan rumah di surga. Wa qala alaihi salatu wasalam, man shollat, siapa orang yang sholat ba'dal maghrib 6 rakaatin, kalau 2 rakaat. Sekarang kalau 6 rakaat, la yatakallamu bainahunna bisu'in. Dan di antara 2 sholat itu, di antara 6 sholat itu tidak ada bicara di antara sholat dengan bicara yang tidak baik. Lahu ibadatun isnatai asyarata sanah, sebanding dengan ibadah isnatai 2 asyarata 12 tahun, atau isnatai asyarata sanah, sebanding dengan ibadah sunnah 12 tahun. Minas sunnati, daripada sunnah. Ihya unma bainal isya, menghidupkan antara waktu isya, atau 2 isya tadi, maghrib dan isya. Waqad waradalan teman-teman tumuka fi fadli ing dalam keutamaan akhbarun. Kalau bicara keutamaan duha, salat sunnah awabin tadi, atau bainal isya maghrib wal isya, banyak sekali akhbarun, beberapa hadis, wa asarunan, beberapa asar. Kalau hadis berarti dari Rasul, kalau asar dari para sahabat. Wa hasbuka, cukuplah bagimu min dalika, dari hal tadi. Inna Ahmad, satunya Ahmad bin Abil Hawari syawaro syekhahu, syawaro bermusyawarah syekhahu ing gurunya, yaitu Abbas Sulaiman rahimahumallahu ta'ala, fi ayyasuma ing dalam yenta puasaan naharo ini waktu siang, au yuhiyya, atau ngurip-ngurip ma bainal isya ini, di antara 2 isya tadi, maghrib sampai isya. Faqala ijma, satukanlah, kumpulkanlah, bainahuma, di antara keduanya. Faqala, maka jawab lagi, la astati, orang mampu sopo isun. Ini ada cerita namanya Ahmad bin Abil Hawari bermusyawarah, diskusi dengan gurunya. Siapa gurunya? Sulaiman. Berdua diskusi. Nanya begini, fi ayyasuban nahar aw yuhya ma bainal isya'i. Beliau sudah tahu keutamaan sholat antara isya, maghrib dan isya. Yang tadi itu udah tahu. Sebanding dengan ibadah 12 tahun. Pahalanya Allah bangunkan rumah di surga. Nah sekarang tanya ke guru, Syekh, kalau saya mau tanya, lebih bagus puasa di siang hari, saya puasa sunnah yang diperbanyak, atau saya menghidupkan malam di antara maghrib dan isya yang tadi. Jadi kalau mau milih gimana? Bagus yang mana? Kan biasa kita murid suka nanya, Pak, kalau yang ini sama ini bagus mana Pak? Gitu. Nah sekarang jawabannya apa? Ijma' bainahuma. Kalau bisa semuanya.
ketika disuruh kumpulkan dua-duanya, kerjakan dua-duanya, beliau bertanya lagi. Qala maka ngucap sapa si Ahmad bin Abil Hawari tadi. La astati'u, saya enggak mampu li'anni karena satu isun. Mata sumtu ketika saya puasa, karena sesungguhnya ketika saya puasa istaghaltu bil iftar, karena ketika puasa saya sibuk pasti dengan berbuka fi hadzal waqti pada waktu itu puasa sunnah. Kemudian juga saya ingin melaksanakan sunnah awabin tadi, salat antara maghrib dan isya. Sementara kalau lagi puasa pasti saya sibuk dengan berbuka puasa. Sementara waktu itu ada ibadah salat yang tadi. Jadi mana yang didahulukan? Bil iftar fi hadzal waqti faqala lahu idza lam tastati, mangka lamun orang mampu sapa sira antajma'ahuma, yen tangumpulaken sira pada maka tinggalkanlah siamin nahar, siaman nahar puasa siang, wa hiya ma bainal isya'aini, dan menghidupkanlah di antara dua malam atau dua isya tadi maghrib dan isya. Kalau menurut gurunya ketika berpendapat ditanya saya nggak mampu karena sibuk dengan berbuka. Kalau begitu lam tastati antajma'ahuma, kalau nggak bisa dua-duanya maka dipilih tinggalkan puasa, maka keutamaannya laksanakan sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Ini sunnah ya, bukan yang wajib. Tinggalkan puasa ini yang sunnah, dia terbiasa sholat sunnah. Nah jadi para ulama itu ketika ibadah ada pilihan afdol yang mana, tentu bukan tanpa dasar. Makanya selalu ada ayul akmal afdol ya Rasul, bukan berarti yang lain nggak afdol. Ya Rasul, amal apa yang baik, paling baik dalam Islam? Birrul walidain. Orang ini bilang tanyanya sama tapi jawabannya birrul walidain. Kenapa tidak bilang sholat 5 waktu? Rasul tahu orang ini sholatnya nomor 1 sudah top. Apalagi sedekah, jangan tanya dah, dia mah rajin. Tapi kadang-kadang sama bapak ibunya suka bentak-bentak. Nah maka Rasul jawabnya birrul walidain. Jadi itu yang paling afdal. Bukan berarti puasa jadi nggak bagus. Waqalat landawu sapa Aisyah radhiyallahu anha. Mada kala orang manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ing umay isun badal isya'i sawise isya al akhirati kang akhir illa kecuali salat sapa Kanjeng Nabi arba'an ing 4 rakaat au sitan atau 6. Wa qala dawu alaihi salam. Nah, sekarang Siti Aisyah bercerita, tidak pernah Rasul masuk datang ke rumah saya kecuali setelah isya yang akhir, kecuali beliau melaksanakan salat 4 atau 6 yang tadi. Artinya Rasul selalu begitu. Habis maghrib kan kedengeran kalau di speaker kita kan sallallahu ala Muhammad salaman, berarti udah selesai kan. Nah orang pasti pada pulang. Rasul nggak pernah pulang sebelum dia melaksanakan sholat itu tadi, atau ke rumahnya tapi sholat dulu 6 atau 4 rakaat, berarti sholat yang tadi yang dimaksud. Wa qala alaihi salam arba'un utai 4 rakaat kamitslihinna min lailatul qadri, 4 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya umpama ibadah di Lailatul Qadar. Ini kan rahasia-rahasia. Kalau kita bicara ngaji ketemunya di mana ya, pokoknya mah ibadah tuh banyak. Nah sekarang ya jangan juga jadi alasan kemudian itikaf di 10 akhir Ramadan nggak ikut. Kenapa? Udah tahu saya di kitab mesti harus sesuai porsinya bagian ke orang tuh. Kenapa? Supaya jangan kemudian milih-milih tapi alasannya bukan ilmiah, alasannya tadi menganggap enteng. Wah kalau gitu ganti aja dah, udah nggak usah Lailatul Qadar. Beda porsinya nanti. Ini motivasi semangat ibadah tuh kenapa Rasul ceritakan, sampaikan, dibocorkan, disuruh milih. Jangan sampai ini aja enggak, yang ini enggak, Lailatul Qadar itikaf 10 akhir Ramadan juga enggak. Terus kamu maunya apa? Kata Ustaz. Yang pengen katanya masuk surganya duluan, yang pengen nanti di sana sama para sahabat, para solihin, para syuhada, pengen sama Nabi Muhammad kumpul. Gimana? Kok ini enggak ini? Pilihan silakan. Nah, tapi kalau yang ini dilaksanakan Lailatul Qadar juga dilaksanakan ketemu ya alhamdulillah sempurna.